Ya menarik. Jadi kembali kepada lafzul jalalah yang di awal Allah, baru kemudian ism mausulnya ya. Alladzi. Di sini membawa kita sebetulnya sejak awal untuk mengenal alamat siapa yang harus kita sembah dan kenapa dia harus kita sembah. Nah, tadi latar belakangnya sudah diceritakan oleh Ustaz Deden. Tapi saya mencoba untuk mengamati di ayat ini ya. Ada beberapa kata-kata kunci, beberapa diksi supaya kita kembali kepada Allah di ayat ini. Misalnya kalau kita baca ayat 32 dulu ya. Kata khalaqa misalnya. Ini menunjukkan bahwa penciptanya memang Allah. Dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Apa yang diciptakan? Langit dengan seluruh lapisannya, bumi dengan semua hukum-hukum yang ada di bumi, kemudian air hujan yang turun dari langit. Maksudnya di sini adalah langitnya, di sini awan yang menurunkan hujan. Kemudian ingredient air hujannya, sehingga ketika dijatuhkan ke bumi kemudian mengeluarkan pepohonan dan buah-buahan, dan itu sebagai rizqan lakum. Yang kedua setelah kata khalaqa, saya lihat di sini kata rizqan lakum. Ini alamat-alamat bagi siapa saja yang ingin mentauhidkan Allah secara rububiyah. Ini saja analisis saya aja. Pertama kata khalaqa, yang kedua kata rizqan lakum. Yang ketiga taskhir wa sakhkhara lakum. Jadi alamat-alamat bagi siapa yang ingin memurnikan penghambaannya hanya kepada Allah saja, atau sehingga dia terbebas dari kesyirikan secara logika atau kemusyrikan secara materi, maka perhatikan kata-kata kunci ini. Khalaqa, kemudian rizq lakum, kemudian wasakhara lakum, taskhir. Ditundukkan, dimudahkan. Kalau kita kan kalau bicara wasakhara lakumul fulk, bicara kapal misalnya, teori siapa? Archimedes ya? Atau hukum air? Atau hukum tekanan? Kita hanya bicara di wilayah itu. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat kok mekanisme fisika air seperti itu? Adalah yang tidak pernah kita pelajari di sekolah waktu kita belajar fisika, adalah kata-kata taskhir wa sakhkhara lakum. Dialah yang menundukkan sekaligus memudahkan buat kamu. Sehingga hukum air kok bisa-bisanya ya si Archimedes ngambil nama dengan teori fisika dia. Padahal semua itu adalah ada yang menundukkannya, ada yang mentaskhir sekaligus memudahkan kamu mengambil manfaat daripada laut itu sehingga kapalmu bisa berlayar. Litajriya fil bahri, itu pun masih ada kata-kata bi amri. Jadi nggak selalu laut itu seperti yang kamu duga, kamu tundukkan, tidak selalu seperti itu. Masih ada lagi yang mengikatnya bi amri. Ini jejak lagi. Jejak-jejak menemukan Allah lah satu-satunya yang harus kita sembah dari balik semua peristiwa ini. Sebab kalau kata-kata kunci ini tidak kita ambil, maka kita akan terpesona dengan penjelasan saintifik seakan-akan semua berjalan berdasarkan hukum fisika. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki sebagai nikmat buat kita semua, tidak ada Tuhan yang mentaskhir, yang telah merekayasa semuanya dengan menundukkan dan memudahkan, dan tidak ada lagi kata-kata yang namanya di sini wasakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri, wasakhkhara, kemudian taskhir lagi wasakhkhara lakumul anhar. Ditambah lagi wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Berulang-ulang tuh kata taskhir.
Yang kalau kita belajar fisika di sekolah nggak pernah ada kata taskhir ini. Ya enggak? Kita langsung masuk kepada detail-detail rumus fisikanya. Apakah sering diangkat kata taskhir? Dan disinilah orang-orang sekolah seringkali musyrik. Secara ilmiah, ilmunya itu mengajak dia untuk musyrik. Tidak kembali kepada Allahul ladzi khalaqa, razaqa, sakhara. Berapa kali coba hitung berapa kali taskhir di situ. Berapa kali sakharanya? 4 kali.